akidah kaum muslimin dikarenakan mengandung unsur-unsur yang tidak dipercaya. Yang kedua, merusak citra agama Islam dengan adanya khurafat dan kebohongan sebab dalamnya. Yang ketiga, kalian menghilangkan kepercayaan kepada ulama dari sahabat ataupun tabi'in. Yang keempat, memalingkan manusia dari maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Contoh dari ayat itu sendiri, yakni dari surah Al-A'raf ayat 145. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in maw'idhah wa tafsilan li kulli syai'in fahudha wa murqawmat ya'khudhu bi ihsaniha. Tawli sunda al-fatihim sallallahu alaihi. Yang artinya, kami telah menuliskan kepadamu wahai Nabi Musa belum, yaitu kitab Taurat, dan yang di dalamnya mengandung segala sesuatu pelajaran dan penjelasan dari segala sesuatu. Fakut hari tua, maka pegang teguhlah dengan kitab Taurat dengan dua. Wa'mur kauman, perintahkanlah kaum untuk ya'khudhu bi ahsaniha, yakni untuk memegang dengan teguh dengan sebaik-baiknya. Sali tundal kasih, maka Allah akan menampakkan kepadamu penduduk yang fasik. Dari ayat tersebut diceritakan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Di sini Israiliyatnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Di saat beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, beliau mengeluh kepada Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata, seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak melanggar, maka saya tidak akan ada di muka bumi. Terus Allah menjawab keluhan dari Nabi Musa alaihissalam. Jikalau aku mengirim Nabi Adam, apakah aku akan mendengarnya? Terus kemudian Nabi Musa alaihissalam jawab, ya. Kemudian sebentar Nabi Adam diturunkan oleh Allah, dan Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam berkata, seandainya mau tidak melanggar, maka tidak akan turun di muka bumi. Terus Nabi Adam alaihissalam menjawab, bukankah semua yang telah ditetapkan itu adalah takdir Allah? Kemudian Nabi Adam alaihissalam diam dan menjawabnya iya. Kemudian dari Israiliyat tersebut Nabi Adam alaihissalam menangkan perdebatannya. Dari kisah perdebatan Israiliyat dari Tafsir At-Tabari di sini sangat berbeda jauh dari ayat pada surah Al-A'raf pada surah 145. Di sini juga menunjukkan bahwa Israiliyat, yakni Israiliyat yang tidak sama dengan tujuan dari ayat tersebut. Kemudian soal yang kedua, yakni apa itu hadis palsu dan sebagainya. Hadis palsu juga dikenal dengan hadis maudhu'i ataupun hadis yang dibuat-buat. Hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Yang sering sekali menjadi contoh dan ceramahan dari para pendaki, yakni wala zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Yang artinya anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Itu hadis yang atau
palsu. Hah? Kemudian ada yang ketiga yaitu tafsir falsafah. Kagak gitu. Sufi, salafi, apa itu cara tafsir salafi dan contohnya tafsir salafi. Salafi ini adalah kata yang pertama tafsir dari Rasulullah salafi. Salafi adalah suatu nama yang dikaitkan dengan pengetahuan agama Islam sendiri. Yang mana agama tersebut tidak menerima kontekstual dari ayat tafsir ayat. Bagaimana contoh pada surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi Alhamdulillah al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah pada siapa dan menantinya pun kemana artinya orang munafik perempuan dan laki-laki di sini mereka memerintahkan kepada keburukan dan melarang kepada kebaikan. Kemudian mereka menggenggam tangan mereka, kemudian mereka merupakan Allah, dan kemudian Allah juga merupakan mereka. Mereka lah orang-orang fasik. Mereka lah orang-orang fasik. Kemudian bagaimana tafsir salafi, yakni pada lafaz wa yaqbiduna aydiyahum. Ini menurut Qurtubi menjelaskan bahwasanya beliau kembali tidak lebih baik dan kemudian lanjut ayat 4. Apa yang kita bisa ada muslimah yakni mereka kata ada muslimah yakni sebuah tafsir yang mengaplikasikan tata dan hidup sosial yang dapat menyelesaikan masalah yang seiring zaman. Di sini sebagaimana pada surah Al-Fil ayat 8 yang berbunyi Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa sala'ana yang khairat adabir kami hijaratin min sijil wa sala'ana yang khairat adabir menafsirkan Muhammad Abdul menafsirkan wa sala'ana yang khairat adabir khairat di sini dan menafsirkan khairat ini jenis hewan, lalat, dan nyamuk yang mana keduanya memiliki racun di kakinya. Kaki menginjak kaki sijil, mereka diturunkan di tanah yang kering yang mengandung racun. Itu menurut Muhammad Abdul. Kemudian ayat kelima yakni apa yang tafsir sufi dan contohnya. Tafsir sufi yakni penafsiran yang mengarah kepada batin atau makna batin ayat dan tidak menafsirkan pada zahir ayat dan tidak pada zahir ayat. Contohnya bahwa al-fasad fil barri wal bahri telah tampak kerusakan di muka bumi dan di laut. Di sini At-Tasuri dalam tafsir Mufassirun beliau menjelaskan bagli di sini adalah dasar, bagli di sini adalah hati. Kemudian yang keduanya banyak menampakkan manfaat dan banyak pula mudaratnya. Al-Jawahiru bil-Bab wa misl qalbul bil-Bab wahum akan menekan wawakar ala ibadil ayat.